Betul. Hanya memang Remi Silado kan waktu itu lebih banyak semacam parodi terhadap puisi para penyair sebelumnya. Saya tidak memparodikan itu, tetapi mengembangkan, mencampur, memadukan lirik. Karena lirik ini kan memang nggak mungkin saya lepaskan. Karena lirik ini kan melambangkan suasana hati manusia. Yeah. Kemudian juga ada kedalaman renungannya. Sedangkan yang saya ambil dari budaya populer itu untuk membantu menemukan gaya yang lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, nah itu dia tuh, nggak gampang. Memang nggak gampang. Iya, karena di dalam pikiran aku tuh namanya puisi gitu kan. Aduh gitu, itu saya mungkin banyak juga yang semua juga kayak gitu, dengar puisi tuh udah kayak susah gitu. Nah ini ngejelasin makna puisi kepada pembaca yang nggak terbiasa dengan sastra, itu gimana? Ya karena apa ya, sebetulnya saya tidak pernah menjelaskan karya saya sendiri. Biarkan mereka menafsirkan, membuat interpretasi. Tetapi saya bisa mengetahui bahwa beberapa tahun belakangan ini pembaca puisi saya itu bertambah banyak. Karena apa? Karena dalam 6 tahun terakhir ini buku puisi saya kan dicetak ulang terus. Sebelumnya nggak terjadi, nggak mengalami saya itu. Ada apa ya berarti? Kira-kira? Kemungkinan pengaruh media sosial yang banyak mungkin juga sering memviralkan baris-baris puisi saya. Kedua, mungkin memang semakin banyak orang menyukai puisi. Yang ringan, tapi bermakna dalam. Betul. Yang ketiga mungkin karena pengaruh juga, ya mereka tertarik dengan cara saya berpuisi. Ternyata puisi yang nggak serem-serem amat. Iya. Jadi saya memang pengen menawarkan semacam ya renungan mengenai kehidupan, tapi dengan cara yang tidak serem lah. Oke. Ini saya mau bahas satu puisi lagi, boleh nggak? Boleh. Masih dari buku Celana ya. Ini merupakan data buku kumpulan puisi dari Mas Jokpin. Cetakan pertamanya Juni 99. Betul. Waduh. Oke, nah ini salah satunya adalah judulnya apa ini? Ketika Pulang. Masih ingat nggak Mas? Oh iya. Ketika Pulang. Nah, aku bacain boleh nggak? Boleh. Ketika pulang, yang kutemu di dalam rumah hanyalah ranjang bobrok, onggokan popok, bau ompol, jerit tangis berkepanjangan, dan tumpukan mainan yang tinggal rongsokan. Di sudut kamar kulihat ibu masih suntuk berjaga menjahit sarung dan selimut yang makin meruyak koyaknya oleh gesekan-gesekan cinta dan usia. Aduh Mas, ini inspirasinya dari mana? Itu hubungannya dengan rumah kan. Saya sebetulnya, atau bukan saya lah, puisi itu sebetulnya pengen melukiskan hubungan antar manusia dengan mengambil sampel kehidupan rumah tangga. Sama-sama satu rumah, tapi kadang-kadang lalu menjadi saling tidak kenal. Karena berbagai hal, mungkin karena kesibukan. Kan di sini dilukiskan sosok si ayahnya itu pergi merantau, mungkin demi penghidupan. Ini nih ada bagian ayah nih. Ini saya bacain dikit nih. Di mana ayah? Aku menyapa dalam hening suara. Biasanya ayah husuk membaca di bawah jendela. Ayah pergi mencari kamu. Sudah 30 tahun ia meninggalkan ibu. Baiklah, akan saya cari ayah sampai ketemu. Selamat menjahit ya, Bu. Ya, itu kan si ayah itu merantau. Sampai si anaknya sendiri pangling. Tapi sebetulnya lewat puisi itu juga saya pengen melukiskan mengenai ini. 30 tahun Orde Baru. Loh, ada hubungannya ya? Ya 30 tahun. Oh, jadi gimana nih? 30 tahun bangsa Indonesia mencari jati dirinya. Mencari demokrasi itu seperti apa dan nggak ketemu kan. Oh, oke. Jadi gini, saya menggunakan, ada satu analisis dari Profesor Melanie Budianta terhadap puisi saya, dan saya sepakat. Saya sering menggunakan konteks rumah dan hubungan antar anggota keluarga untuk melukiskan situasi masyarakat atau negara dan hubungan antar warga negara dan negara. Jadi memang saya menggunakan konteks
lingkungan rumah untuk melukiskan banyak hal. Mulai dari hubungan keluarga. Sekarang mungkin terasa dengan adanya HP, ponsel. Intensitas hubungan di dalam suatu rumah mungkin bisa juga menjadi semakin jauh. Iya. Karena faktor teknologi kan. Orang sesama satu rumah aja WA-an. Nggak usah satu rumah, satu ruangan yang ngumpul bertiga. Tiganya masih WA-an sama dunia luar, bukan ngobrol. Jadi jauh-jauh hari puisi saya semacam sudah memperingatkan bahwa hubungan antar manusia ini rentan. Keintiman hubungan manusia ini bisa terancam oleh banyak hal, oleh perbedaan politik, termasuk perbedaan politik bahkan dalam satu rumah. Sekarang karena kemajuan teknologi oleh alat komunikasi. Nah itu yang saya maksud, saya pengen menyajikan tema yang sebetulnya dalam, tetapi dengan cara yang ringan. Gitu loh. Ya Mas, ini kan selama ini mungkin netizen atau saya gitu juga kan berpikir kalau puisi itu harus ujungnya ada rhyme-nya, misalnya A. Ada kok, ya ada. Tapi kalau saya tergantung konteksnya. Ini enggak semuanya. Ini enggak, itu jenis puisi naratif. Saya banyak menulis puisi naratif, tapi ada juga puisi-puisi saya yang masih agak ketat, rimanya ada juga. Tapi saya lebih banyak bebas sih. Lebih lepas gitu. Lebih lepas itu. Mas, lepas dari bayang-bayang nama-nama besar itu kayak apa ya? Lega nggak? Lega dalam pengertian saya bisa menambahkan, membubuhkan apa yang dilakukan oleh para penyair besar yang saya anggap guru-guru saya. Saya bisa mengembangkan puisi, jenis puisi Sapardi menjadi lebih lentur. Saya bisa menyampaikan semacam refleksi sosial seperti yang dilakukan Rendra, tapi dengan cara yang lebih ringan, tidak frontal. Kira-kira begitu. Jadi saya juga tidak sepenuhnya melepas mereka. Tidak mungkin. Saya tetap berguru kepada mereka dan seperti tadi terlukis dalam puisi terkenang Celana Pak Guru, sampai kapanpun mereka menjadi guru-guru saya. Tanpa mereka saya tidak mungkin juga tumbuh seperti sekarang. Menjadi seperti sekarang ini. Dan tahun 2023 menerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-19. Ada makna khusus atau arti khusus nggak? Ya artinya begini, rasa penasaran saya dalam arti tertentu terjawab. Itu tadi yang saya katakan, ternyata yang saya lakukan bisa diterima dan dihargai. Yang selama ini saya ragukan sendiri. Gitu. Nah, itu yang meragukan sendiri gitu. Ya, terus yang kedua ya terus terang, tahu sendirilah Mbak Indi kehidupan seorang penyair secara ekonomis itu seperti apa. Jadi ketika saya mendapat semacam bonus ya di usia yang sudah lebih dari 60 tahun setelah 45 tahun menulis itu rasanya 45 tahun menulis ya. Kayak dapat pensiun gitu aja. Karena tahu sendirilah saya belum pernah mendapat semacam hadiah seperti inilah. Tapi itu sebetulnya bukan sesuatu yang saya pikirkan. Tapi bagaimana orang di luar menerima karya kita gitu dan itu yang lebih. Makanya yang lebih penting kan penghargaan Ahmad Bakri ini akhirnya itu bisa memberi teladan. Mudah-mudahan teladan kepada banyak pihak bagaimana menghargai karya orang, dan karya itu mungkin tidak ada hubungannya dengan pembangunan fisik, tidak kelihatan. Tapi itu penting, seperti penelitian, karya intelektual, karya sastra. Itu kan nggak kelihatan. Tapi justru itu yang akan menentukan peradaban bangsa. Saya kira penghargaan Ahmad Bakri ini sudah memulai tradisi memberi penghargaan dan mengingatkan kita bahwa memang peradaban tidak hanya semata-mata apa yang tampak dari luar. Tapi di kedalamannya kan ada daya cipta, daya kreatif, ketekunan. Kemudian juga ada inspirasi lah, inspirasi yang menggerakkan imajinasi kita. Sekarang saya makin yakin nih setelah ini gitu, apalagi sekarang banyak yang menyaksikan perbincangan kita. Ini makin banyak nih puisi-puisi Mas Jokpin dicari gitu kan. Buku celana makin dicari gitu. Akan mempengaruhi karir Mas Jokpin berikutnya nggak kira-kira? Saya tentu apalagi dengan penghargaan ini kan juga saya terpacu untuk berkarya lagi.
syukur juga bisa membuat sesuatu yang beda lagi begitu kan. Tapi kalau soal puisi, kalau para pemirsa setia TV One membaca buku-buku puisi saya, jangan takut lagi dengan puisi. Iya. Puisi Nggak pusing kok. Nggak pusing, meskipun bikin mikir. Bikin mikir. Baik. Mas Jokpin, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Ya, saya sih berharap di kemudian hari kita masih akan ketemu lagi ngomongin puisi yang Mas Jokpin. Iya. Selamat ya Mas ya untuk penghargaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saksikan bareng orang hebat di YouTube TV One News. Saya Indira Mawati, terima kasih.